mengambil ke rumah. Ya, saya bisa ngambil ke rumah, kemudian saya sediakan kursi roda cadangan. Jadi keren. ya, saya akan tanya dulu, contoh ada yang Mbak Kiki Mbak Iya. Kiki, Mas saya mau servis kursi roda, Mbak Kiki punya roda berapa? Oh cuman satu ini, ya udah nanti saya bawakan kursi roda. Jadi supaya ketika saya tinggal saya bawa kursi rodanya, saya perbaiki di sini, Mbak Kiki masih bisa beraktivitas dan saya bawakan kursi roda. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Ayu Sofiana Lestari di Sofiana Channel. Oke, hari ini aku jalan-jalan ke Jogja bagian selatan. Udah mepet sama pantai, guys. Jadi aku ketemu sama dibilang abang ya, saudara, sahabat yang udah lama banget ya ketemu, nggak tahu berapa tahun. Akhirnya ketemu lagi dan kita nanti akan ngobrol-ngobrol. Tentunya beliau sosok yang istimewa, tamu kita istimewa seperti Jogjaku. Seperti Jogja kita istimewa. Oke. Dengan siapa Mas? Assalamualaikum, ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muji Kusnanto, teman-teman bisa panggil saya Mumu. Manusia unik pokoknya. Manusia unik katanya. Kelihatannya kalau duduk ini nggak kayak sehat aja gitu loh ya. Kita semua sehat ya pasti ya, tetapi memiliki kondisi tertentu yang kita sebut biasanya itu istimewa. Iya. Mas Puji sendiri kenapa Mas? Saya sebenarnya kalau duduk gini nggak kelihatan, tapi kalau sampean perhatikan benar, saya skoliosis. Jadi skoliosis itu tulang belakangnya agak bengkok. Kalau di ronsen tulang belakang saya udah kayak huruf C kayak gini. Jadi awal mulanya dulu saya istilahnya panas gitu, sakit panas, kemudian disontek. Nah, habis disontek itu malah jadi kejang, jadi step. Tapi sebelum disontek itu awalnya memang jatuh dari pohon waru waktu itu. Jatuh dari pohon waru, saya sekitar 5 tahunan. Nah, dari waru, kemudian itu sakit panas, disontek malah jadi kejang-kejang, hampir lewat, udah mati suri kalau orang bilang mati suri gitu, badan udah biru gitu. Simbok bapak udah nangis gak karuan gitu. Nah, ya alhamdulillah ternyata masih diberi umur sampai sekarang. Nah, dokter bilang sebetulnya saya polio. Jadi kaki kiri saya ini lebih lemas dibandingkan dengan kaki kanan. Sebenarnya kalau dilihat gedenya sama, tapi kekuatannya berbeda. Tapi ini gedenya sama, tapi sebenarnya kalau diperhatikan benar, ya agak lebih kecil yang kiri. Tidak berotot. Iya, tidak. Seperti itu. Jadi karena polio itu ya itu saya nggak, orangnya ngeyel, jadi nggak mau pakai krek. Sebenarnya harus pakai krek 2 untuk menahan tulang punggung tidak terjadi yang lainnya. Tapi ya akhirnya inilah saya tetap ngeyel karena nggak bebas kan, saya senengnya main bola, jadi kiper. Itu sampai krek saya tak patah-patahin kok sama bapak itu. Setelah karepmu lah, yang penting kamu masih tahu jalan, udah nggak apa-apa. Ya udah kayak gini lah akhirnya. Tapi misal juga udah gede tua gini, oh ya ternyata sekarang udah gampang sakit punggung. Coba aku pakai krek mungkin ya nggak separah ini gitu. Tapi ya jadi dulu masih belum kelihatan, kemudian seiring berjalannya waktu jadi ada gimana ya, pergerakan jadi karena kan kalau jalan saya goyang-goyang. Jadi kanan kiri gitu. Jadi karena kaki yang kanan lebih kuat, yang kiri yang ngimbangi, berarti diseret aja gitu. Jadi efeknya di tua itu kerasa. Terus ada keluhan nggak? Selama ini sebetulnya kalau keluhan ada ya, sering sakit pinggang, tapi sudah tak anggap kayak makanan sehari-hari gitu. Ya saya selalu bilang ke kamu baik-baik saja, itu biasa gitu. Ya alhamdulillah sampai sekarang saya masih bisa beraktivitas tanpa alat bantu. Dan saya mobilitasnya dengan motor roda 3, kalau motor yang roda 2 nggak bisa karena kaki kiri ini nggak kuat penyangga motor. Dan kalau ya, ada yang teman-teman yang polio kaki kiri tapi bisa pakai motor, saya nggak bisa karena tulang punggung mempengaruhi keseimbangan. Hubungannya ke pinggang sampai atas ya. Teman-teman mungkin hanya di pinggang ke bawah yang lemah. Nah itu jadi tetap sering jatuh, beberapa kali nyoba jatuh, ya udahlah ternyata lebih safe pakai span saya. Roda 3. Kalau pas lampu merah kan nggak nahan-nahan. Iya, pas lampu merah masih bisa nyantai. Kegiatannya saat ini apa sih Mas Muji? Saya sebetulnya aktif di ini ya, kayak
teman-teman pergerakan teman disabilitas saya aktif, tapi juga di sini saya buka bengkel. Bengkelnya di bengkel saya itu saingan dengan depan itu roda 4 mobil, saya roda 4 tapi wujudnya kursi roda nanti. Jadi ya sama-sama roda 4 saingan depan sama sini. Kemudian juga motor-motor sespan yang kayak Mbak Kiki pakai ya gitu. Kita bikin juga ya. Ini menarik ya teman-teman ya. Ada bengkel tapi bengkel kursi roda. Dimana yang kalau misal ya orang berkebutuhan khusus menggunakan kursi roda seperti saya itu kadang kalau ada bannya rusak, lakarnya gimana, ataupun ada butuh ganti spare part kita bingung. Ternyata Mas Muji ini buka bengkel kursi roda. Nah, kayak gimana sih Mas Muji? Bengkel kursi roda itu apa saja yang ditangani? Awal mulai sebenarnya kalau saya itu iseng aja ya, bukannya iseng karena kan kenapa kita kasih bengkel saya kasih nama bengkel pertolongan karena waktu itu pengennya P3K, pertolongan pertama pada kursi roda Anda gitu. Waktu kan seperti itu. Orang-orang kan masih ingatnya P3K. Nah, waktu itu kemudian saya waktu itu awalnya itu iseng-iseng gitu, ada teman, Mas ini rusak lakernya, kebanyakan kan roda depan itu dihancur, roda belakang. Nah, waktu itu 1-2 orang bantu gitu. Kemudian tiba-tiba bilang kalau ada yang ini, kalau rusak kursi rodanya ke Mas Muji aja gitu, Mas Muji aja. Ya udah terus gitu ya, lama-lama itu kok aku pikir-pikir juga ini peluang gitu. Peluang pertama, saya tidak punya basic keterampilan yang ini ya, mungkin yang lain bisa jahit sedikit-sedikit bisa sih, tapi nyablon ya itu kok saya nggak punya kemampuan. Saya cuma pegang kunci Inggris lah waktu itu. Ya udah akhirnya itu kemudian saya tekuni untuk kursi roda ini. Dan kebanyakan kalau teman-teman yang dirasakan awal-awal pasti ini joknya sobek depan belakang, kemudian latar depan ya, kemudian yang paling jok itu ini teman-teman tempat duduk ya, tempat duduk, tempat sandaran itu. Kemudian juga banyakan ada teman-teman yang dapat bantuan kursi rodanya gede banget gitu. Benar. Kita bisa ngecilin, kita bisa besarin gitu. Jadi kalau ke Mas Muji ini bisa fitting kursi ya, rodanya bisa besarkan, dikecilkan sesuai dengan keinginan sampean. Lebar badan kita. Ya, jadi itu bisa pas nyaman ya. Memang sangat penting sekali punya kursi roda dan nyaman dipakai itu, nggak kayak kebanyakan di rumah sakit ya, misal pakai kursi roda gede banget itu kan nggak nyaman gitu. Di sini bisa dikecilin teman-teman. Bisa dikecilin, bisa dibesarkan gitu. Dan kemudian kalau soal spare part, memang sebetulnya ada beberapa laker-laker yang sulit kita cari, tapi kita bisa akali lah seperti itu. Nah, mungkin keistimewaan nih Mbak Kiki, keistimewaan di bengkel saya, kami itu mau jemput bola. Nah, kita mau jemput bola. Rata-rata kalau disabilitas itu kan tentunya untuk mobil sendiri kesulitan. Ya, saya mobilitasnya susah. Jadi Mas Muji bisa mengambil ke rumah. Ya, saya bisa ngambil ke rumah, kemudian saya sediakan kursi roda cadangan. Jadi keren. Ya, saya akan tanya dulu, contoh ada yang Mbak Kiki Mbak Kiki, Mas saya mau servis kursi roda. Mbak Kiki punya roda berapa? Cuman satu ini. Ya udah nanti saya bawakan kursi roda. Jadi supaya ketika saya tinggal saya bawa kursi rodanya, saya perbaiki di sini, Mbak Kiki masih bisa beraktivitas dan saya bawakan kursi roda. Jadi ada kursi roda cadangan. Kemudian saya tidak istilahnya, asalkan saya mampu menjangkau, saya tidak peduli itu mau Jawa Tengah, mau Kebumen, mau Karanganyar, mau Solo, bahkan terjauh saya Wonogiri. Kemudian ya Wonogiri, Kulon Progo itu dekat ya. Kemarin Kebumen, Magelang, Wonosobo sampai. Cuma untuk Semarang saya tidak ambil, Boyolali tidak saya ambil karena ada teman-teman juga yang punya bengkel seperti itu. Tapi sebetulnya kalau saya mau ambil bisa, cuman saya sering tak operkan ke mereka. Kenapa nggak ekspedisi Mas? Sebetulnya gini ya, saya cenderungnya seneng edukasi Mbak. Jadi kan justru gini, teman-teman yang punya kursi roda, pesan saya satu, rawatlah kursi rodamu seperti kamu merawat dirimu sendiri. Kenapa? Karena itu kakimu gitu, itu kakimu. Kadang-kadang kita tuh kalau istilahnya lihat dapat itu ngenes ya udah dipakai mandi, ada lumpurnya, ada macam-macam gitu. Aduh, ini kok nggak dirawat sama sekali, dilap aja nggak pernah gitu kadang-kadang. Nah, tujuan saya kalau saya terpaksa saya ngambil ya, sebenarnya kalau ada ekspedisi bisa naik JNT atau produk-produk yang lain bisa.
bisa ngambil ya kayak Vicky dan sebagainya bisa ngambil, tetapi saya pengen di sana itu edukasi, kemudian yang kedua tambah saudara, kemudian juga istilahnya saya tuh pengen ngerti lah kayak apa kondisinya, karena di sini bengkel pertolongan tarifnya kekeluargaan, jadi kita akan lihat kondisinya seperti apa. Kalau memang dia nggak bisa, benar-benar nggak bisa, kita akan bantu. Kadang-kadang servisnya gratis, tapi belikanlah spare partnya beli, tapi kalau servisnya kita nggak tarik gitu. Jadi servisnya gratis, tapi kalau pergantian spare part ya memang kita nggak punya. Kalau kita punya kadang ya udahlah pakai aja, udah bisa pakai gitu ya. Kemudian yang unik lagi gini Mbak Diti, jadi bengkel pertolongan sering dapat sumbangan. Nah, sumbangannya itu bukan sumbangan kursi roda yang bagus, enggak, rosokan. Tahu-tahu ada tetangga yang datang, Mas, aku pengen nyumbang ini kursi roda kayak ini, tinggal kerangkanya doang gitu. Nah, waktu itu kita sesuaikan akadnya, akad dia adalah menyumbang, maka kita akan bangun kursi roda itu, nanti kita sumbangkan ke teman-teman yang membutuhkan. Nah, sampai berdiri 2 tahun ya, dua tahun ini kita sudah menyumbangkan 10 kursi roda untuk teman-teman ya, meskipun kursi rodanya second, tapi kami akan bangun jadi dengan posisi yang kita sumbangkan pasti aman, safe, kemudian ya layak lah dilihat, tuh nggak terlalu ngeri lah gitu. Luar biasa, karena mungkin di luar sana banyak ya yang membutuhkan tapi tidak mampu untuk membeli ya. Betul sekali. Mungkin bisa memberikan dari yang mungkin katakanlah bekas tidak ada gunanya di tempat orang lain, itu hanya ditonggokkan saja ya, di tempat Mas Puji bisa diperbaiki, bisa dibersihkan, bahkan bermanfaat ya, untuk betul. teman-teman. Ya, kemudian keunikan lagi di tempat saya, kalau orang servis itu nggak cuma yang rusak toh, tapi datang ke tempat kami pasti kita pretelin semua, kita cuci bersih, bahkan kalau pulang Dicat pun ulang. Ya kalau minta dicat ulang bisa kita cat ulang, kalau memang mengenaskan ya kita wajib cat ulang gitu ya. Habis gitu kita poles, jadi kita pulangnya tuh kemarin sempat ada satu cerita lucu ya, ada teman di Bantul, dia korban gempa, kemudian Mas tolong kursi rodanya saya diperbaiki. Saya ambil tuh kursi rodanya udah hancur sekali, kemudian kita perbaiki, kita cat, sampai di situ itu dia tuh nangis gitu. Nangis, kita kan serba salah, salah apa ini, kenapa ini lucu. Mbak, kenapa Mbak, saya salah apa kok nangis? Dan tadi, oh Mas, terima kasih sekali, ini kursi roda ini sangat berjasa, saya ketimpa bangunan sampai sekarang saya punya kursi roda yang kedua, tapi kursi roda ini tak bawa kemana-mana dan ini bisa dibangun lagi. Wow, dia senang banget gitu ya, luar biasa. Ini berubah banget kan ya, dari tadinya udah kayak nggak layak ini dibuang aja, tetapi ketemu bengkel pertolongan ini jadi disulap jadi bagus lagi ya. Betul seperti itu ya. Keren, benar-benar inovasi yang luar biasa ya. Berarti udah 2 tahun ini ya, udah 2 tahun ya. Juga ini juga suka sih dukanya ya Mas sukanya sebenarnya gini, di bengkel pertolongan kita semua teman-teman disabilitas yang di sini. Saya pemilik, saya owner, saya bos, tapi disuruh-suruh terus. Kenapa? Punya anggota ini, iya, karyawan. Kita punya 4 orang ya, boleh dibilang, kadang 5 kalau pas kita tapi kita masih persenan ya Mbak, belum bulanan. Jadi kalau pas ramai itu bisa 5-6 orang ada di sini, tapi kadang tak panggil aja kalau pas kita ramai, atau pas sepi juga ya kadang cuma saya sendiri. Ya. Kenapa saya disuruh-suruh gitu kan, gini, teman-teman saya ini mereka polio 2 kaki, jadi pakai kursi roda. Jadi mereka kalau udah duduk ya udah di situ, Mas tolong ambilin ini. Kadang-kadang pas saya lagi asik ngobrol, Mas tolong belikan laker nomor sekian, ya udah saya yang jalan. Mas ininya kurang, ya udah. Jadi saya kadang-kadang ngeluh, saya ini bos apa karyawan yang bayar kalian kan saya gitu. Tapi ya itulah. Jadi saya bukan bilang mereka karyawan ya, mereka tuh partner kerja saya. Jadi kita hidup bareng-bareng lah, aku dapat kamu dapat kayak gitu. Kenapa juga milihnya yang difabel Mas? Itu tadi kan berarti Mas Puji akan merasa lebih kerepotan. Kenapa nggak ngambil mereka yang istilahnya punya lulusan inilah gitu loh? Ya benar-benar. Pertimbangan saya waktu itu gini ya, sebetulnya kan mereka pemakai kursi roda juga, jadi mereka tahu kursi roda yang enak itu yang kayak apa gitu. Nah sementara juga pertama, yang kedua saya pengen bahwa sebetulnya kamu itu bisa gitu, kamu itu bisa, terus kita itu bisa yang berdayakan, dan juga
kita pengen, sebetulnya saya pengen lagi, mungkin mereka nanti akan lepas. Jadi saya punya karyawan 3, oh si A tiba-tiba lepas, oh siapa, Mas saya minta izin mau buka sendiri, monggo silakan. Saya tidak merasa tersaingi oleh hal itu. Tapi selama kita di sini ada ilmu yang kamu dapat, silakan buka sendiri, tidak apa-apa gitu. Saya tidak pernah merasa tersaingi, dan mungkin harapan saya bisa nanti muncul bengkel-bengkel yang lain ya, gitu lah. Karena kan yang membutuhkan itu banyak Ya, dari berbagai betul. daerah, mungkin yang nanti yang terdekat akan dijangkau. Ya. Nah, dari tadi ketika kita ngobrol dari Mas Muji jemput bola, kemudian memberdayakan teman-teman disabilitas, seperti bukan targetnya itu hanya tentang materi dan pendapatan ya Mas Muji, tetapi memberikan manfaat ke teman-teman yang lain gitu loh. Betul. Ya, luar biasa sekali ya teman-teman ya. Dimana terkadang kita orang umum aja ya yang kondisinya normal lah, kita sebut saja normal dan disabilitas gitu. Nah, itu tuh hanya memikirkan diri sendiri, memikirkan tentang kebutuhannya, tentang urusannya, tetapi Mas Muji ini masih sempat gitu loh, ketika dia jemput bola ke sana, berharap bisa mengedukasi, tidak hanya tentang, padahal bisa memperbaiki kursi rodanya aja sudah senang banget, tetapi juga memberikan edukasi kepada keluarga, kepada pemakai kursi roda untuk merawat. Kemudian tentang karyawan juga memberdayakan teman-teman disabilitas agar apa? Agar rasa percaya dirinya itu semakin meningkat. Oh, aku ternyata bisa. Bahkan harapannya bisa untuk membuka sendiri. Luar biasa sekali, Masya Allah. Ya, kemudian juga ini Mbak, awalnya juga ini juga nambalin kursi roda itu juga tidak semua orang mau loh. Karena pertama kali juga saya pertama kali belum bisa nambal ban. Nambal ban itu saat bengkel pertama menolak, bengkel kedua sampai bengkel yang keempat itu mau menerima karena saya sok, Pak mohon Pak tolong ini. Saya pikir saya goblok banget ya aku. Kenapa aku nggak nyoba sendiri? Nah waktu itu tak coba-coba. Waktu pertama saya ingat buka ban itu nggak punya kunci Mbak, nggak punya jugil istilahnya. Pakai sendok garpu, sendoknya patah. Terus pakai itu sampai tangan saya berdarah waktu itu. Ya iseng-iseng lah. Akhirnya kok lama-lama, oh berarti sebelumnya kalau perkara nambal kan semua orang bisa. Waktu akhirnya saya beli lem, terus. Nah itulah mulai dari situ, terus berarti benar teman-teman ini sebelumnya kasihan juga ya kalau cuma nambalin aja kok banyak yang nolak, padahal kan sebetulnya easy banget, gampang banget gitu loh kalau kursi roda. Cuman memang mereka udah lihat tampilannya, wah kayak kita juga kalau motor-motor sespan kayak gini tiba-tiba bocor di jalan, itu bengkel udah bingung ini gimana nambalnya, padahal sebenarnya itu mudah sekali. Bener banget Mas. Mudah sekali. Jadi kursi roda, motor roda 3 itu terkesan, ih kamu kesini ngapain sih? Ngeribet-ngeribetin, nggak bakal kuat bayar. Ada seolah-olah kita datang tuh ada tulisan miskin gitu loh. Ya betul, ada labelnya, repotin. Nah, jangankan untuk hal jasa ya, kadang kita beli apa gitu di tempat warung atau penjajan kayak gitu tuh kayak gitu loh. Nah itulah, dan ternyata ada Mas Muji yang bersedia membantu, mengerti dengan kebutuhan kami, khususnya di kebutuhan kursi roda yang tidak, mungkin belum ada kali ya, bengkel kursi roda itu belum ada. Ya sebetulnya sudah ada, cuman memang saya berani jemput bola mungkin itu. Nah itu yang berbeda. Cuman nggak semua orang juga tahu loh Mas Muji tentang itu. Mungkin kalau orang punya duit rusak tinggal beli lagi ya. Buang lah, beli lagi, rosokkan lagi. Tapi kalau kayak kita yang ini benar-benar menjadi kaki kebutuhan selama 24 jam itu akan sangat berguna gitu loh, dan ya itu tadi nggak bisa untuk servis sendiri. Ya benar-benar gitu. Sebenarnya juga pengen ngedukasi sih, enggak suatu saat pengen ngumpulin teman-teman cara memperbaiki kayak gini itu kan setidaknya hal yang kecil bisa dilakukan kayak gitu. Ya mungkin untuk yang masih tangannya masih kuat seharusnya bisa sendiri kayak gitu kan, harapannya bisa sendiri. Keren Mas Muji, berarti udah 2 tahun, mudah-mudahan nanti tambah besar. Harapannya apa sih Mas Muji? Sebelumnya kita kalau katanya Laskar Pelanginya Niji itu kan mimpi adalah kunci gitu ya, untuk kita menaklukkan dunia. Nah saya tuh punya mimpi satu, saya pengen yang harapan pertama itu punya toko alat kesehatan dulu. Jadi harapan saya punya showroom gitu. Jadi kan di bengkel pertolongan itu nggak hanya apa ya istilahnya memperbaiki, tapi kita juga istilahnya rekondisi atau orang bilang restorasi. Jadi ada, kalau kita kadang beli yang rosok-rosok itu sebagian kita sumbangkan, sebagian kita perbaiki sampai bagus, kemudian kita jual lagi.
Nah itu nanti registrasi kita pengennya punya showroom gitu, showroom di situ biar itu kemudian juga pengennya mimpi yang paling kita inginkan, kita ke depan pengennya punya istilahnya bengkel ini jadi kayak pabrik ya, pabrik kursi roda, jadi berbagai macam model itu kita banyak ukuran Mas Puji. ya, Yang paling ini ukuran, iya benar banget. Nah ini loh teman-teman, kursi roda itu nggak semua bisa dibuka seperti ini. ya. Nah kalau seperti saya yang kadang masak, kadang cuci piring, ataupun membutuhkan mepet gitu loh sama meja, kalau nggak dibuka susah. Atau kalau kita mau pindah sendiri, ini sangat membantu. Ya, transfer ini juga yang ini bisa dibuka. Bisa dibuka. Ada kalau yang kursi roda standar kan susah. Belum tentu bisa dibuka, kadang susah. Kadang kan permanen ya, bisa dibuka seperti ini. Nah, ketika nanti yang membuat pabrik itu mudah-mudahan tercapai, mudah-mudahan terkabul ya cita-citanya, itu bisa menciptakan kursi roda yang sesuai dengan kebutuhan. Betul. Karena meskipun sama-sama memakai kursi roda, itu kondisinya berbeda-beda, nggak semuanya sama. Juga sebenarnya pengennya ke walker juga, krek juga. Nah ini servisnya sudah nggak hanya kursi roda, sebenarnya ada yang servisin krek, ada yang ini. Ya udah jadi jadi alat kesehatan kita bantu seperti itu. Kemudian kalau motor roda 3 udah beberapa yang kita buat juga di sini. Ya, tapi kalau motor ke roda 3 memang butuh waktu agak lama karena memang kita pengennya, karena kita juga pemakai kan, jadi pengennya kalau bisa yang enak tapi juga nyaman gitu, nyaman. Kemudian yang kedua estetiknya itu dipandang itu indah gitu. Jadi ketika kita naik motor itu naik motor itu di lampu merah, nggak hanya kita yang dilirik motornya, motornya keren. Istimewanya itu keseluruhan. Oh, menarik lagi ini motor Mas Puji. Kalau saya kan secara motorik lemah banget. Misal ini saya pengen punya motor, mesti mungkin nggak Mas? Kan stang pindah sekarang sudah banyak nih motor stang pindah. Tapi untuk kayak rem, kemudian operasionalnya atau kalau matic kan nggak perlu itu. Masih mungkin untuk belok-belokin itu kan bagi saya berat. Mungkin juga masih mungkin. Nah kita sedang percobaan, bahkan kemarin kita sempat percobaan, kita bikin kursi roda yang bisa dijalankan dengan listrik. Kita pernah bikin, tapi ini barangnya sedang tidak ada, dibawa sama teman karena dulu yang biayai teman itu habis 8 juta kita percobaan. Jadi ada aki ditumpuk, kemudian jadi kalau tinggal disambungkan ceklek gitu, kita udah jalan seret, itu bisa kursi roda, jadi kita nggak perlu ngayuh lagi ya, itu bisa dilepas lagi jadi kursi roda biasa itu ada. Dan kalau yang motor itu memang kita sedang ini percobaan juga, gimana sih stang itu ringan gitu. Nah itu ringan. Kalau mobil ada namanya itu ya hidrolis ya, kita pengen juga gimana sih stang itu ringan gitu teman-teman. Yang mungkin kayak Mbak Kiki ya, sebenarnya kalau yang muscular dystrophy itu agak jadi muscular dystrophy pelemahan pada otot-otot gerak itu memang agak sulit juga ya untuk nyetang gitu. Meskipun sebenarnya kalau pakai motor kita juga resiko juga, tapi tetap maksudnya mungkin yang deket-deket gitu. Ya siapa tahu kan nanti kita sedang percobaan juga ke situ. Kalau di luar negeri banyak juga kan yang bahkan tidak punya tangan, mereka ada kendaraan-kendaraan yang mendukung. Nah siapa tahu Mas Puji ini nanti akan menciptakan gebrakan baru untuk kami. Kalau pikirannya udah berkembang jauh ke sana. Sampai kita kepikiran Mbak Eki yang kayak Bimo tuh yang ada 3 yang sampean bisa masuk jeglek terus nutup jeglek. Jadi udah nggak kepanasan, nggak keujaran. Kita dari kemarin mikir cari dana, yuk bikin ini aja. Kan kita meskipun mobil ya, sekarang mobil mewah-mewah banyak, tetapi yang untuk kita aksesibel, untuk kita langsung naik nyaman, jarang. Kita harus modifikasi gitu loh Mas Budi. Kalau kadang pindah, kayak saya pribadi pindah kursi setir itu kan nggak gampang, kesulitan, harus dibantu orang lain. Sementara kita cita-citanya sebagai disabilitas itu mandiri. Nah kalau ada mobil seperti itu yang kita langsung masuk, kemudian ditutup, itu semuanya sudah bisa otomatis aman, kita aman. Pengen banget punya kayak gitu. Kepikiran udah sampai kemana-mana Mbak, cuman ya mohon doanya lah semoga nanti ke depan bisa ini. Betul. Banyak yang terbantu, banyak doa yang positif, insya Allah semuanya mudah. Gitu. Jadi kalau istilahnya bicara tentang disabilitas, semuanya banyak yang bisa kita lakukan kok. Nah teman-teman juga saya berharap dari meskipun sampean semua kita jadi disabilitas, bukan sampean, saya juga bagian dari kalian. Jadi yang pasti satu itu pesan dari bapak saya, simbah saya, hidup itu harus punya manfaat.
setidaknya untuk diri sendiri, syukur untuk orang lain. Kemudian lakukan hal-hal apapun yang bisa kalian lakukan meskipun itu kecil gitu loh. Lakukan apa aja, yang bisa nyapu ya nyapu, yang bisa ini. Jadi harapannya supaya teman-teman itu bisa mandiri setidaknya di ADL, aktivitas daily living, yaitu aktivitas sehari-hari. Jangan manja disuapin, jangan, cobalah teman-teman kalau yang bisa masih bisa lakukan sesuatu meskipun kecil ya, seperti itu. Gitu. Kemudian juga satu yang teman-teman kepercayaan diri itu harus tinggi ya. Kalau di Yakum dulu ada kelas pengembangan ya Mbak Kiki ya. Itu ada. keren banget itu, Mas Uji. Itu ada yang kayak ada wacana nggak Mas, mungkin suatu hari nanti pengen mendirikan itu? Oh ya, mohon doanya juga. Kita sedang berembuk ini mau bikin sebuah yayasan juga, dan di situ memang kita pengennya holistik, jadi tidak hanya vokasionalnya, tidak hanya kursusnya, keterampilannya yang kita garap, tapi juga tentang pengembangan dirinya. Jadi bagaimana dia menerima diri, bagaimana dia percaya diri, bagaimana entrepreneurnya juga. Jadi banyak kan teman-teman itu bermimpinya saya harus kerja. Ya kalau memang teman-teman punya istilahnya kepintaran atau pendidikan yang tinggi, silakan. Tapi kan kalau saya lebih baik sekecil apapun kalian tuh jadi bos. Meskipun kalian apa ibaratnya punya usaha kecil-kecilan, nek sukses itu kan mimpinya tinggi-tinggi ya. Saya sukses itu saya kerja di Pertamina, sukses itu saya jadi direktur, saya tuh kerja di bank, nah saya enggak. Nek sukses saya itu sederhana sekali kok. Kita disabilitas itu bisa menghidupi diri kita sendiri, udah nggak minta lagi sama orang tua, ya itu udah sukses. Meskipun kamu jadi tukang jahit sepatu, kamu pedagang asongan, kamu apa, tapi yang penting jangan ngamen ya, jangan minta itu ya. Itu sudah sebuah prestasi kesuksesan buat saya. Suara yang ini juga boleh. Oh ya boleh lah gitu. Tapi punya skill ya, punya itu yang bagus yang bisa pastinya yang pastinya kan itu bukan kedok gitu Mas. Ya, kita benar-benar dengan keahlian, dengan kemampuan yang itu ditukar dengan bayaran katakanlah ya, gitu. Jadi seperti itu. Jadi jangan istilahnya hanya menunggu bahwa aku juga sebenarnya benci banget ini ketika setiap di grup yang ada teman-teman grup staff sing dibicarakan pasti gimana ya saya dapat bantuan dari pemerintah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, kamu tuh minta sama Tuhanmu. Jangan terlalu berharap seperti itu gitu. Karena sebetulnya kayak bantuan ini sebenarnya satu yang memanjakan ya. Mungkin ide saya itu bagaimana sih seandainya mereka itu disuruh bikin sesuatu kemudian dibantu dipasarkan, nah sampai mereka stabil baru dilepas. Nanti mereka itu harapan saya seperti itu. Bukan itu tadi semua itu kan berhubungan tentang mental Mas Uji. Ya kayak kalau Mas Uji punya wacana ke depannya untuk ada yayasan itu membangun disabilitas bukan hanya di keterampilan vokasional aja, tapi juga tentang perencanaannya, tentang penerimaan dirinya, sudut pandang mereka ketika nanti membawa diri ke lingkungan dengan kondisi disabilitasnya, bukan hanya mengandalkan bantuan itu tadi. Kemudian satu lagi Mbak Yati, yang kadang-kadang kita itu hidup selalu dibayangi sebuah ketakutan. Jadi contoh saya mau keluar, ada orang meninggal, saya mau keluar, saya mau duduk di mana ya? Nanti ada yang mau deketin saya enggak ya? Kita mau melayat, ada yang mau ngobrol sama saya enggak ya? Sebetulnya buang ketakutan itu, lawan aja. Kenapa? Karena saya pernah mengalami seperti itu teman-teman. Saya nggak berani keluar kayak gitu. Bapak saya marah-marah. Itu tetangga ada yang meninggal, kamu keluar gitu. Nah, keluar ngapain gitu kan? Nggak bisa apa-apa. Tapi sampai ke situ ternyata ketika saya sampai di situ banyak teman-teman, yuk kayak bantu aku di sini, kita di parkiran aja lah, nggak ada apa-apa. Sebenarnya itu teman. Jadi jangan takut ketika melakukan sesuatu. Sebenarnya sampean keluar. Yang pasti penting teman-teman miliki ada satu kepercayaan, yang kedua adalah social skill, attitude sopan santun, gimana teman-teman menyapa tetangga yang lain, bagian mawari, kamu akan diterima kok, yakin aja gitu. Jadi jangan takut oleh bayang-bayangmu sendiri. Dulu ketika saya ngerintis bengkel ini juga lucu juga Mbak Kiki, ada nggak yang mau ke tempat saya ya, tempat saya yang servis nggak ya? 1-2 bulan kosong gitu. Ya udah kosong, iseng-iseng aja lah, ngumpulin apa, nyambung gitu. Lama-lama tahu-tahu sekali datang 5-6 sampai kepayahan. Ini ada beberapa yang mungkin semua pesanan Mas? Ya udah jadi semua itu beberapa restorasi yang kita mau jual juga. Jadi awal-awalnya memang sekali lagi apapun itu butuh keberanian, kemudian rasa nekat.
kalau dagang itu prinsipnya dua teman-teman, untung apa rugi. Hari ini kita rugi nggak apa-apa, besok kita akan untung. Bahkan pertolongan itu 1 tahun itu boleh dibilang minus, tapi ketika tahun kedua cepet banget balik, 2-3 bulan udah balik gitu. Karena memang kita pertama buat promosi, kita jemput bola kan juga butuh bensin Mbak Kiki, kemana-mana. Ditanggung sama pemerintah. Iya, ditanggung kantong sendiri yang kadang-kadang jebol. Kalau kadang akhir-akhir bulan tuh dibuka isinya bawang, nangis itu nggak ada isinya. Jadi intinya itu nikmati prosesnya ya. Betul. Kita tidak boleh, nggak ada sesuatu itu yang instan. Ya, setuju. Mie instan aja butuh proses. Itu dimasak, langsung dilek gitu ya. aja. Ada mie yang nggak jelas, mie goreng kok direbus tuh ya. Itu ya, sekali rasanya banyak sekali obrolan kita yang mudah-mudahan jadi sudut pandang baru bagi teman-teman, terutama mungkin bagi orang tua yang memiliki anak-anak disabilitas. Kemudian ini loh nak, lihat ini, contoh ini. Nah, ternyata di luar sana itu banyak teman-teman disabilitas yang tidak hanya berdiam diri di rumah, tetapi berusaha berdaya. Ya, betul. Satu lagi untuk keluarga yang jenengan dititipi teman anak-anak disabilitas, jangan disia-siakan. Itu titipan surga. Titipan surga bagi keluarga jenengan. Jangan dia sia-siakan, dirawat baik-baik. Intinya satu, kenalkan dia dengan Tuhannya. Itu titipan surga. Jadi nanti kalau bisa dilihat di YouTube-nya Ustadz Umar Mita itu ada satu yang apa istilahnya, bahwa teman-teman disabilitas itu titipan surga. Disitulah kita diuji kesabarannya, diuji bagaimana kita sayang dengan anak-anak kita dan sebagainya. Itu orang-orang luar biasa yang dititipkan Tuhan ke kita, jangan disia-siakan. Jangan pernah disia-siakan. Rawat baik-baik. Kalau bisa temukan bakatnya saja. Ya, ada beberapa teman-teman yang kayak autis, mereka bingung. Udah temukan bakatnya. Yang ingin lukis-lukis, yang renang-renang, yang apa, pasti ada. Pasti ada. Keistimewaan di dalam keistimewaan itu. Ya, seperti itu. Ya, begitu Mbak Iji. Mungkin. Terima kasih, ngobrolnya senang banget, luar biasa banget, banyak energi positif yang kita jadi gitu, ternyata gini. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Jangan lupa obrolan bermanfaat ini dibagikan ke semuanya, ke semua orang, karena mungkin temanya disabilitas, tetapi pasti ada yang bisa dipetik untuk diterapkan ke dalam kehidupan kita. Baik, terima kasih yang sudah nonton video ini. Sekali lagi jangan lupa di-share ke banyak orang, ke banyak teman-teman, supaya energi positif ini tersampaikan. Kita beda, kita istimewa. Saya Wahyu Sofiana Lestari, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.